wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini, sisa-sisi Miss kita akan belajar tentang termokimia. Anak-anak Miss sudah belajar tentang termokimia, kemudian perubahan entalpi, kemudian reaksi eksotom, endotom, dan juga sampai dengan kalorimeter. Nah, di sini Miss akan ngejelasin tentang hukum Hess, yaitu bagaimana menentukan tentang perubahan entalpi yang menggunakan dengan hukum Hess. Adapun penemu atau yang mengemukakan tentang hukum Hess yaitu Germain Henry Hess pada tahun 1840. Sementara bunyi hukum Hess sendiri adalah sebagai berikut. Perhatikan, nah, di sini adalah bentuk diagram dari hukum Hess. Contoh diagram Hess bisa Ananda amati pada diagram tersebut, yaitu delta H memiliki tanda searah atau misal searah jarum jam, jadi itu diberi tanda positif. Sedangkan yang berlawanan, misal berlawanan dengan arah jarum jam, maka diberi tanda negatif. Nah, sehingga diperoleh persamaan dari diagram di sini, yaitu delta H1 dikurang delta H2 dikurang delta H3. Delta H1 dikurang delta H2 dikurang delta H3 sama dengan 0. Atau delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Nah, berikut adalah contoh dari soal hukum Hess. Nah, di sini kita perhatikan, nah, ada karbon dalam bentuk fasa solid dan juga gas oksigen ya. Nah, ini adalah keadaan awalnya. Nah, kemudian di sini juga terdapat keadaan akhirnya. Nah, ini adalah reaktannya di mana atom C direaksikan dengan gas oksigen. Nah, sehingga menghasilkan CO2, karbon dioksida, atau dalam bentuk fasa gas. Nah, ini keadaan akhirnya. Nah, pada hukum Hess ini kita lihat di sini, nah, kalau misalnya pada entalpi perubahan yang pertama yaitu terdapat negatif 111 kJ. Kemudian dia berubah menjadi CO dalam bentuk fasa gas ditambah setengah O2 ya, dalam bentuk fasa gas. Nah, CO tambah setengah O2 sehingga perubahan entalpinya delta H2 sama dengan negatif 283 kJ. Nah, hasil akhirnya adalah CO2. Nah, ini sama-sama ya perubahan bentuknya. Kemudian untuk delta H3 di sini terdapat negatif 394 kJ. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu C dalam bentuk fasa solid ditambah O2 dalam bentuk fasa gas itu menghasilkan CO2 ya, dalam bentuk fasa gas. Nah, kalau kita lihat di sini C tambah O2 menghasilkan CO2 adalah ini. Berarti kita pakai entalpinya si delta H3 ya. Hasilnya delta H-nya yaitu delta H-nya sama dengan negatif 394 kJ. Nah, ini cara pertama. Kemudian cara kedua itu kita buat persamaan reaksi tahap pertama. Tahap pertama yaitu C dalam bentuk fasa solid ditambah setengah O2 dalam bentuk fasa gas menghasilkan CO dalam bentuk fasa gas. Nah, ini CO2 ya, nak. CO2. Nah, ini hasilnya adalah delta H1 negatif 111 kJ. Di sini CO ya, nak, CO bukan CO2, CO karbon monoksida. Sehingga entalpi yang kita lihat di sini adalah C ketemu O2 menghasilkan CO. Nah, di sini adalah negatif 111.
Berarti entalpinya di sini delta H sama dengan negatif 111 kJ. Kemudian tahap kedua. Nah, di sini ada CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2. Nah, tadi kan yang tahap pertama ini menghasilkan ini. Nah, sehingga yang tahap kedua yaitu menghasilkan CO2. Jadi CO dalam bentuk fasa gas tambah setengah O2 dalam bentuk fasa gas menghasilkan CO2 dalam bentuk fasa gas. Nah, untuk entalpinya yaitu 283 negatif 283 kJ. Nah, kemudian untuk hukum Hess sendiri, maka delta H untuk rumusnya delta H3 sama dengan delta H1 tambah delta H2. Nah, rumusnya tadi delta H3 sama dengan delta H1 tambah delta H2. Nah, perhatikan tahap 1 dan tahap 2 yang udah kita tulis tadi, yaitu CO dan CO2 ya. Nah, tahap yang pertama kan di sini ada C. Nah, kita lihat di sini ada CO, kemudian di sini ada CO. Nah, ruas kanan, ruas kiri kita coret. Nah, sehingga turun tinggal C, dia turunkan ke sini. Kemudian O2 di sini sama-sama stop dulu. Nah, di sini kita perhatikan O2 ya. Jadi ada yang miss di sini. Nah, ada yang kurang, miss tambahi. Apa yang kurang? Yaitu setengah O2. Sehingga yang dicoret itu tahap kedua sebelah kiri setengah O2 dengan tahap pertama setengah O2 sebelah kanan. Tinggal O2 ya, tinggal. Kemudian yang terakhir adalah CO2. Nah, sehingga untuk hasilnya berarti delta H1, ini delta H1 min 111 ditambah dengan delta H2 yaitu min 283. Min 111 ditambah min 283, hasilnya min 390. Contoh soal dari hukum Hess. Perhatikan diagram entalpi berikut. Nah, lihat seksama ya nak. Yang di sini delta H2-nya negatif 594 kJ kilojoule, kemudian delta H3-nya negatif 196 kilojoule. Nah, di sini pertama yaitu 2S tambah 3O2, kemudian 2SO2 tambah O2, kemudian yang terakhir 2SO3. Nah, soalnya berdasarkan diagram tersebut harga delta H1 sebesar, nah ini ya delta H1-nya mau kita cari. Nah, pada contoh soal ini adalah pembahasan manual yang akan Miss berikan. Nah, kalau manual maka kita perhatikan, nah di sini kan yang ditanya adalah delta H1, berarti yang ini ya. Nah, kita lihat delta H1 ini tanda panahnya yang mana? Adalah yang ini ya kan nak? Nah, kalau berarti dari sini adalah reaksi yang ini 2S, kemudian hasil reaksinya adalah 2SO3. Nah, kita turunkan pada hasilnya karena ini yang kita tanya nak. Nah, berarti dia adalah penjumlahan dari dua reaksi yang sudah diketahui delta H-nya. Nah, yang pertama adalah delta H2 yaitu negatif 594. Kita lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ini menurun ke 2SO2 tambah O2. Jadi ini adalah hasil reaksinya, ini adalah produknya. Maka kita turunkan di sini. Kita tulis ulang, dan juga delta H2-nya. Ingat, jika dia 2S tambah 3O2 ini adalah pereaksi dan kemudian hasil reaksinya sesuai dengan diagramnya, yaitu 2SO2 tambah O2, maka entalpinya tetap negatif. Tapi kalau kebalikannya, misalnya Ananda menemukan soal yang mana produknya ini tanda panahnya jadi ke atas, jadi ini proyeksi, maka otomatis di sini dia, ya kan, berpindah tempat, maka untuk entalpinya kita ubah tandanya dari negatif jadi positif. Nah, kemudian tadi
yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua, 2SO2 tambah O2. Nah, entalpi yang ketiga yaitu negatif 196. Lihat tanda panahnya. Berarti ini adalah produknya 2SO3. Nah, ini masih belum kita coret ya, Nak. Hasilnya haruslah ini. Nah, kita lihat ruas kanan, ruas kirinya. Apakah di sini pada ruas yang 2SO2 sebelah kanan di sini ada ya? Jadi ini yang kita coret. Biar dia turun 2S-nya. Kemudian 3O2. Nah, di sini ada O2. O2 sebelah kiri. Di sini ada O2 sebelah kanan. Maka kita coret, jadi turunlah dia 3O2 dalam bentuk fasa gas. Nah, sisanya di sebelah kanan yaitu 2SO3. Ini yang kita cari. Rumus sebelumnya di paparan materi tadi yaitu delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Kita masukkan delta H2 negatif 594 ditambah delta H3 negatif 196. Nah, hasilnya adalah negatif 594 tambah negatif 196. 0, 9, 7 ya. 9 tambah 9. Ini 0 tambah 1 jadi 18, 19, 5 jadi 7 ya. 7, tapi ini karena negatif ketemu negatif, hasilnya jadi semakin bertambah ya, Nak. Jadi hasilnya negatif 790 kJ. Kita lihat apakah di sini di opsinya ada negatif 790 kJ. Nah, ada ya. Nah, tapi di sini coba kita perhatikan. Nah, di sini ya kita perhatikan kalau untuk koefisiennya misalnya untuk di sini 790, berarti hasilnya tidak kita bagikan ya. Untuk koefisiennya berarti tetap yang 2S, 3O2 dan 2SO3. Ini bisa. Nah, apabila kalau misalnya di dalam soal terdapat pembagian, jadinya untuk reaksinya sama-sama kita bagi 2, dibagi koefisiennya. Hasilnya S tambah 3 bagi 2 ya, Nak. 3 bagi 2 O2 dalam bentuk fasa gas menghasilkan SO3 dalam bentuk fasa gas. Maka entalpinya berarti negatif 790 dibagi 2, hasilnya negatif 395 kJ. Nah, yang di opsi ini diminta adalah ini jawabannya, negatif 395. Jadi ini ya untuk jawabannya. Nah, di sini Nak pembahasan ya. Nah, di sini ada trik dari chemistry, yaitu berdasarkan diagram entalpi ini kita perhatikan anak panah berarah sama dengan delta H yang ditanyakan, maka delta H-nya dijumlahkan. Nah, lihat di sini mana anak panah yang berarah sama dengan delta H. Nah, kemudian anak panah berarah berlawanan. Jadi kalau yang arahnya sama, maka anak panahnya delta H-nya itu dijumlahkan, kemudian anak panah yang berlawanan arah dengan delta H-nya, maka delta H-nya dikurangkan. Nah, kita perhatikan di sini delta H1 rumusnya ya, sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, sehingga dibagi koefisien reaksi. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini sama dengan delta H2-nya berapa di sini? Negatif 594 kJ. Negatif 594 kJ tambah delta H3-nya negatif 196 kJ dibagi koefisiennya di sini sama-sama 2 ya, Nak. 2. Jadi dibagi 2 hasilnya negatif
Negatif 594 ditambah negatif 196. Hasilnya negatif 790 bagi 2. Jadi hasilnya negatif 765 kJ, yaitu berada di A, B, C, D, atau E. Yang negatif berarti D. Nah, berikut adalah latihan yang perlu siswa-siswi MIS kerjakan. Nah, di sini kan yang ditanya yaitu adalah kalor pembakaran glukosa. Nah, mungkin siswa-siswi MIS sudah pada belajar ya tentang reaksi kalor pembakaran pada glukosa. Berarti kalau pembakaran akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, di sini ada datanya. Kalor pembakaran etanol berarti buat reaksinya. Kalau pembakaran pasti dia akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, kemudian di sini ada reaksi fermentasi. Kerjakan secara manual seperti yang sudah Miss bahas tadi pembahasan manualnya. Jadi ditulis berturut-turut. Nah, kumpulkan di GC untuk latihan hukum Hess berikut. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Silakan dikerjakan latihan yang sudah Miss berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.